Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar mengubah cara kita terhubung dengan dunia, satelit Low Earth Orbit alias LEO. Yup, kita bicara tentang Starlink, Kuiper, OneWeb, dan banyak lagi. Kalian pasti udah sering dengar nama-nama ini kan? Kebayang nggak sih, internet super cepat dimanapun kalian berada, bahkan di tempat terpencil sekalipun. Nggak cuma itu, latensi rendah yang ditawarkan juga bisa mengubah banyak hal, mulai dari gaming online hingga komunikasi real-time. Nah, di video kali ini kita akan membandingkan beberapa sistem satelit LEO utama ini dari berbagai sisi teknologi. Oke, pertama-tama, mari kita bahas Starlink. Kalian pasti udah nggak asing lagi dengan SpaceX, perusahaan Elon Musk yang terkenal dengan roket-roketnya. Nah, Starlink ini adalah proyek ambisius SpaceX untuk menyediakan internet broadband global dengan konstelasi satelit LEO. Dan yang bikin mereka menarik adalah jumlah satelitnya yang gila-gilaan. Bayangin aja, saat ini mereka udah punya lebih dari 3.000 satelit di orbit, dan rencananya akan terus bertambah hingga mencapai 42.000 satelit. Gila kan? Nah, Starlink ini menggunakan orbital shell multilapisan. Artinya, satelit-satelit mereka tersebar di beberapa lapisan orbit yang berbeda-beda ketinggiannya. Tujuannya, untuk memaksimalkan cakupan dan kapasitas jaringan, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pengguna di seluruh dunia. Salah satu keunggulan Starlink adalah latensi rendah dan kecepatan tinggi. Ini berkat teknologi phased array yang mereka gunakan untuk komunikasi antar satelit. Teknologi ini memungkinkan beamforming, yaitu kemampuan untuk mengarahkan sinyal radio ke arah tertentu dengan presisi tinggi. Dengan beamforming, Starlink bisa meminimalkan gangguan sinyal dan meningkatkan efisiensi bandwidth. Hasilnya, pengguna bisa menikmati streaming video 4K, gaming online tanpa lag, dan video call tanpa buffering. Keren banget kan? Selanjutnya, mari kita beralih ke Kuiper, proyek ambisius dari raksasa teknologi Amazon. Mirip dengan Starlink, Kuiper juga bertujuan untuk membangun konstelasi satelit LEO untuk menyediakan internet broadband global. Meskipun jumlah satelit yang direncanakan tidak sebanyak Starlink, yaitu sekitar 3.236 satelit, Kuiper punya fokus yang menarik, yaitu pada pengguna di daerah pedesaan dan terpencil. Amazon melihat peluang besar dalam menghubungkan populasi yang selama ini underserved oleh infrastruktur internet tradisional. Dengan Kuiper, mereka ingin menjangkau daerah-daerah terpencil, desa-desa, dan komunitas-komunitas yang sulit dijangkau oleh kabel fiber optik atau menara seluler. Untuk mencapai tujuannya, Kuiper juga akan menggunakan antena phased array dan beroperasi di frekuensi Ku-band dan Ka-band. Kombinasi teknologi ini memungkinkan Kuiper untuk menyediakan latensi rendah dan kecepatan tinggi yang sebanding dengan Starlink. Meskipun Kuiper masih dalam tahap awal pengembangan dan belum meluncurkan satelit pertamanya, proyek ini patut untuk dinantikan. Dengan sumber daya dan infrastruktur Amazon yang sangat besar, Kuiper berpotensi menjadi pemain utama dalam industri internet satelit LEO. Chapter 3, OneWeb, menjembatani kesenjangan digital. Sekarang mari kita bahas OneWeb, pemain penting lainnya dalam revolusi satelit LEO. Dengan tujuan meluncurkan lebih dari 648 satelit, OneWeb mungkin tidak seambisius Starlink atau Kuiper dalam hal jumlah satelit. Namun, OneWeb punya fokus yang jelas, yaitu menyediakan konektivitas internet untuk daerah pedesaan dan terisolasi. Mereka ingin menjembatani kesenjangan digital dan memastikan bahwa setiap orang, dimanapun mereka berada, memiliki akses ke internet. OneWeb menggunakan frekuensi Ku-band untuk komunikasi satelitnya. Meskipun frekuensi ini memiliki kelemahan dalam hal latency dibandingkan dengan Ka-band, Ku-band menawarkan keunggulan dalam hal cakupan dan ketahanan terhadap gangguan cuaca. OneWeb mengklaim bahwa sistem mereka dapat mencapai latensi sekitar 40 milidetik dan kecepatan unduh hingga 100 megabit per detik. Meskipun kecepatan ini mungkin tidak secepat Starlink atau Kuiper, tetapi sudah cukup mumpuni untuk browsing, streaming video, dan aktivitas online lainnya. Salah satu keunggulan OneWeb adalah mereka telah menjalin kemitraan dengan berbagai provider telekomunikasi global. Kemitraan ini memungkinkan OneWeb untuk memperluas jangkauan pasar dan menyediakan layanan internet satelit ke lebih banyak pengguna di seluruh dunia. Chapter 4, para penantang lain di langit LEO.
Selain tiga pemain utama yang telah kita bahas, ada juga beberapa operator satelit LEO lainnya yang patut untuk diperhitungkan. Mereka mungkin tidak sepopuler Starlink, Kuiper, atau OneWeb, tetapi mereka memiliki peran penting dalam industri ini. Salah satunya adalah Telesat LEO, perusahaan asal Kanada yang berencana untuk meluncurkan konstelasi satelit LEO yang berfokus pada pasar bisnis dan enterprise. Dengan latensi yang sangat rendah dan kecepatan yang tinggi, Telesat LEO menargetkan pelanggan di sektor enterprise, pemerintah, dan militer. Kemudian ada LeoSat, perusahaan yang berbasis di Luxembourg dengan fokus pada penyediaan layanan komunikasi high throughput, low latency untuk enterprise global. LeoSat menggunakan teknologi laser communication antar satelit untuk mencapai latensi yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh Starlink atau Kuiper. Terakhir ada O3B Networks, anak perusahaan dari SES SA, yang menyediakan layanan internet satelit Medium Earth Orbit MEO. Meskipun tidak sepenuhnya berada di LEO, O3B Networks menawarkan alternatif yang menarik dengan latensi yang relatif rendah dan kecepatan yang tinggi. Mereka berfokus pada pasar maritim, energi, dan enterprise. Kehadiran para pemain ini menunjukkan bahwa industri satelit LEO sangat kompetitif dan terus berkembang. Persaingan ini tentu saja merupakan kabar baik bagi pengguna, karena mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Itulah perbandingan antara beberapa sistem satelit LEO utama yang sedang mengubah cara kita berkomunikasi. Dari Starlink dengan ambisinya yang besar hingga Kuiper yang fokus pada daerah pedesaan dan OneWeb yang ingin menjembatani kesenjangan digital, masa depan konektivitas global terlihat semakin cerah. Persaingan di antara para pemain ini akan terus mendorong inovasi dan membawa internet ke setiap sudut dunia. Siapa yang akan menjadi pemenang di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian. Teknologi mana yang paling kalian nantikan? Sampai jumpa di video berikutnya.